Renungan Harian Katolik, Selasa 14 Oktober 2025. Berikanlah isinya sebagai sedekah. Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Lukas bab 11 ayat 41. Saudara-saudara, lebih mudah membersihkan bagian luar daripada bagian dalam. Yang dilihat kotor akan lebih mudah kita bersihkan. Bahkan kita justru sering berpikir bahwa kekotoran yang tidak terlihat sebenarnya tidak perlu dibersihkan. Dalam diri orang-orang Farisi ada kekotoran yang timbul karena rampasan dan kejahatan. Karena itulah Yesus menyerukan agar mereka memberi sedekah. Dengan itulah seseorang menjadi bersih dari dalam. Injil sering menampilkan kisah Yesus berselisih paham dengan orang-orang Farisi. Tetapi dalam Injil hari ini, kita merasakan suasana yang berbeda. Orang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Rupanya orang Farisi ini kagum terhadap cara pengajaran Yesus yang luar biasa. Dia ingin berbicara dengan Yesus lebih banyak lagi. Hanya saja, sebagai seorang yang taat aturan keagamaan, orang Farisi ini terganggu melihat Yesus makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Tata cara makan Yesus dianggap tidak sesuai dengan aturan keagamaan. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus menasihati orang-orang Farisi yang mengutamakan tata cara makan minum yang sesuai dengan agama dan budaya Yahudi, namun mengabaikan sikap dan perbuatan-perbuatan baik bagi sesama. Mereka repot mengurusi tampilan lahiriah untuk dilihat orang dan kurang memperhatikan apa yang utama dalam beriman, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Kata Yesus, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan." Orang-orang Farisi adalah mereka yang hanya memperhatikan penampilan luar, termasuk kehidupan keagamaan mereka. Mereka harus tampak sebagai orang terhormat. Dalam soal agama, mereka senang mempertunjukkan kesalehan dan doa mereka. Semoga kita lebih memperhatikan isi hati kita daripada penampilan dan sikap kita yang dilihat. Semoga dengan tulus hati melayani dan memberikan hidup kita untuk kepentingan sesama. Soal membersihkan diri, menurut Yesus, yang pokok adalah membersihkan apa yang ada di dalam diri, bukan yang ada di luarnya. Maka Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang hanya mementingkan membersihkan bagian luar, sementara bagian dalam diabaikan. Kalau sungguh-sungguh mau membersihkan diri, orang harus mulai dari dalam dirinya. Kalau itu dilakukan, apa yang ada di luar akan dengan sendirinya bersih. Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Demikianlah yang dikatakan Yesus. Maka ketika hati bersih, nurani bersih, pikiran bersih, secara otomatis yang keluar kemudian adalah sesuatu yang bersih, yaitu kata-kata yang bersih dan tindakan-tindakan yang bersih. Yesus menekankan pentingnya kebersihan hati, bukan kebersihan tangan dalam menghayati dan mengamalkan kehidupan beragama. Dia mengkritik sikap mereka yang mau menonjolkan kesalehan di luar,
tetapi hati mereka penuh dengan kebusukan, kesombongan, kerakusan, kegetiran, iri hati, dan sebagainya. Dia menganjurkan kita agar lebih memperhatikan sedekah, sebab sedekah adalah ungkapan hati yang penuh kasih dan perhatian bagi orang lain. Yesus mengajarkan agar hati kita dipenuhi dengan pikiran yang penuh kasih dan perhatian agar tidak diisi dengan kebencian, kemarahan, kecemburuan, iri hati, dan kesombongan. Tuhan memandang hati yang tersembunyi di balik sikap dan tindakan kita. Ia menghendaki sikap dan tindakan kita lahir dan semangat kasih akan Dia dan sesama, bukan sekedar pencitraan diri atau untuk dilihat orang. Memberikan sedekah bagi orang miskin itu baik, atau memberi sumbangan bagi gereja itu baik, tetapi janganlah dengan uang hasil darah dan pengorbanan orang banyak. Tuhan tidak akan mengindahkan pemberian kita. Tuhan, semoga kami tak bosan-bosannya membersihkan apa yang ada di dalam diri kami agar kami dapat bersih seluruhnya. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.